dari indikator pengendalian COVID, baik itu bed occupancy rate, tingkat kesembuhan dan tingkat kematian, di 10 provinsi pelaksana PPKM Mikro terjadi perbaikan seiring dengan kedisiplinan protokol. 5 daerah tambahan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadi 15 daerah. Pemerintah mengklaim PPKM Mikro atau pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro berhasil menurunkan penyebaran kasus positif COVID-19. Kasus aktif secara nasional turun 25,42%. Angka kesembuhan cenderung naik dalam 2 pekan terakhir. Dan angka kematian turun dalam 9 pekan terakhir. Atau cespleng tentu saja wajib ditelan atau dikonsumsi. Tapi seruan untuk tetap waspada dari juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito patut dicamkan. Menurutnya, parameter mingguan menunjukkan hal yang kurang diharapkan alias tidak sesuai ekspektasi. Kasus baru naik 2,3% pada pekan ketiga Maret. Kasus tertinggi disumbang dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Dan kasus kematian di pekan ketiga Maret naik 10%, lebih tinggi dari pekan kedua. Walaupun vaksinasi digencarkan, waspada tetap perlu. Terlebih dokter dan epidemiolog belum yakin Indonesia telah melewati puncak pandemi COVID-19. Negara berpenduduk lebih kurang 270 jutaan jiwa ini masih belum menang perang melawan virus corona. Positivity rate atau persentase orang yang tertular, terinfeksi atau positif dibandingkan jumlah orang yang dites masih 20%-an, itu 4 kali lipat di atas batas toleransi WHO. Bahwa sekarang menurun benar, bahwa puncak pandeminya kali ini turun, ya namun masih bisa naik lagi. Jadi kalau kita lihat persentase, jadi lebih tepat bukan kasus harian, namun persentase positivity rate dalam 2 minggu ataupun dalam seminggu itu di kita masih sekitar 20% untuk provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Untuk pandemi COVID-19 ini agak sulit kita memprediksi puncak itu kapan. Jadi kalau misalnya katakanlah begini, Indonesia saat ini kemarin misalnya di 5.000-an kasus. 5.000-an kasus itu harusnya besoknya testing kita tuh 5.000 kali 20 atau sekitar 100.000 minimal testing. Tapi itu tidak pernah terjadi selama 1 tahun lebih ini. Ini yang harus saya sampaikan. Sehingga artinya prediksi atau penilaian kasus yang harian tadi ataupun yang dilihat jadi akhirnya harus kita lihat per 2 minggu itu jadi tidak terlalu mendekati kondisi atau bahkan jangan-jangan jauh dari kondisi yang sebenarnya. Sudah begitu, virus ini terus bermutasi. Varian-variannya ditemukan di Inggris, Skotlandia, Brazil, hingga Afrika Selatan. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio mengingatkan betapa bahayanya varian dari Afrika Selatan. Efektivitas vaksin dari beberapa perusahaan farmasi dilaporkan turun 10% berhadapan dengan varian Afrika Selatan berkode B1351. Sebagai individu, bagian dari masyarakat dituntut lebih sabar dan ikhlas menjalankan protokol kesehatan. Sekarang bukan 3M, tapi 5M. Ya, meskipun ada yang telah divaksin, pemerintah sebagai aktor penting dalam perang panjang melawan corona ini, seperti diingatkan epidemiolog Diki Budiman, tak boleh kendor melaksanakan 3T, testing, tracing, treatment, tentu selain gencar vaksinasi, untuk mencegah dan segera terbentuk kekebalan kelompok, karena saat ini cuma itu kuncinya.